Saya Putu Dr. Dari Lia dari PKMK, dari iya, PRC dari juga. PMK. Silakan. Iya, Silakan. terima Bu kasih Putu, Dr. Lia. monggo-monggo. Iya, terima kasih Dr. Lia. Sebelumnya Ya, kami mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas berpulangnya Dr. Feni ya. Beliau adalah teman baik kami juga. Tadi menanggapi yang disampaikan oleh Prof. Chandra, kami di UGM ini juga ada tim yang namanya Cochrane Indonesia, itu juga sudah punya website yang sebagai suatu network yang aktif ya di global Cochrane itu, yang sekarang isu yang sedang dibahas itu juga terkait dengan COVID. Jadi tim Cochrane Indonesia yang sekarang ini berpusat di FK UGM sekarang sedang membentuk forum manajemen COVID yang secara aktif membahas mengenai perkembangan COVID ini dari berbagai aspek, terutama dari aspek klinis. Jadi banyak evidence baru yang misalnya ditemukan secara klinis, itu kemudian bagaimana itu dipublikasikan, kemudian juga bagaimana berbagai pengetahuan yang terkait dengan COVID, cara penanganannya, treatmentnya, dan segala macam yang terkait dengan aspek klinisnya itu dikelola dan kemudian oleh teman-teman di Cochrane Indonesia ini, lalu setiap hari ya selama minggu-minggu ini akan melakukan webinar untuk mendiseminasi berbagai hasil-hasil tersebut. Jadi untuk update-nya itu bisa diikuti setiap hari, yang webinarnya juga dibantu dikelola oleh teman-teman di PKMK. Mungkin demikian update dari kami. Kalau tidak salah minggu ini juga ada ya webinar terkait dengan Cochrane. Lalu minggu depan, jadi setiap minggu itu minimal ada 2-3 sesi webinar yang disampaikan oleh tim Cochrane bergantian dengan kami dari aspek manajemennya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berminat bisa mengikuti melalui link-link yang akan kami selalu sebarkan untuk update-update-nya. Demikian informasi dari kami, Bu Lia. Terima kasih. Selamat siang. Bu Putu, terima kasih banyak. Jadi tadi dari Cochrane ya, dari UGM itu juga punya satu channel atau satu arahan lagi yang kita bisa buka tiap hari bahkan ya Bu Putu ya. Mudah-mudahan nanti terinformasikan kepada semuanya. Baik, saya ada 2 pertanyaan ini untuk disampaikan kepada Pak Sis. Jadi yang pertama adalah apakah sudah ada penjelasan dari Litbangkes mengapa selama 2 bulan, Januari dan Februari, hasil tes selalu negatif? Apakah ada pembelajaran buat laboratorium lain? Itu yang pertama. Kedua dari Pak Riki yang menanyakan, mohon maaf izin konfirmasi, untuk penundaan pengiriman dari daerah yang terkendala transportasi spesimennya, apakah bisa dibukukan lebih dahulu? Kemudian bagaimana tentang VTM bersama swab yang ada di dalamnya? Mungkin itu dulu kepada Pak Sis, mungkin bisa dijawab Pak. Pertanyaan Pak Riki serta Pak Ahmad ya. Iya, bisa dengar ya. Pertama begini, pada bulan Januari dan Februari itu kita memang Litbang menerima spesimen dan hasilnya negatif kan itu. Jadi saya masih ingat spesimen positif pertama itu adalah tanggal 2 Maret. Kalau kita lihat secara secara evidence dari jurnal yang ada, itu ada hubungan terbalik antara probabilitas diketemukannya virus atau viral load dengan konsep penyakit. Artinya apa? Artinya penyakit ini seperti ya mungkin analog dengan dengue kali ya, cuma agak panjang juga sih. Artinya semakin cepat gejala awal itu muncul, itu sebenarnya kemungkinan diketemukan virusnya semakin tinggi. Nah, pada waktu bulan Januari Februari kami banyak menerima kasus-kasus yang berat dari pneumonia dan swabnya yang diambil swabnya. Harusnya kalau pneumonia berat itu yang diambil adalah balnya. Jadi bronkoalveolar. Itulah mungkin salah satu penyebab dari kenapa negatif. Itu argumen pertama. Yang kedua ya boleh jadi memang negatif kan gitu. Boleh jadi memang negatif. Terbukti bahwa setelah bulan Maret ketemu 4 kasus, akhirnya kasusnya menjadi ya. Kemudian menyangkut teman-teman yang di katakanlah di provinsi-provinsi yang transportnya agak susah, jadi tidak setiap hari ada airline ya. Ini tentunya bisa menggunakan tadi jejaring tadi, cuma jejaring tadi tidak semuanya siap gitu. Jadi kalau sekarang mau dikirim yang sudah siap adalah Andalas itu sudah jalan ya. Kemudian
Balai Litbangkes Papua jalan, kemudian BTKL Surabaya, BTKL Jogja, kemudian kalau di Jawa Barat ada Labkesda Jawa Barat. Nah itulah yang ke depan harus kita tingkatkan. Itulah kenapa di dalam pedoman yang terkait yang dikembangkan oleh Pak Klim juga, termasuk dengan ini teman-teman yang ada di Satgas ya, di Satgas itu kenapa akan dilakukan rapid test begitu. Itu sebenarnya untuk menjembatani kesulitan daerah yang ada kendala terkait dengan uji PCR. Dan jangan lupa kalau itu kesulitan transport, mestinya itu harus disimpan di dalam freezer itu. Ya suhunya harus antara 2 sampai 8. Karena kalau enggak nanti akan terjadi kerusakan pada spesimennya, pada virusnya. Nah, barangkali ke depan sesuai dengan Pak Edi tadi bisa juga difungsikan gene expert gitu kan, tinggal mengganti cartridge-nya diganti yang COVID-19 gitu ya. Atau kalau perlu ada semacam tadi tes rapid cepat yang yang berbasis antigen yang semacam menggunakan chip itu juga bisa. Tapi hati-hati itu, kenapa? Karena harus dikerjakan di dalam biosafety kabinet. Kalau enggak itu akan infeksius, bahkan itu lebih infeksius dengan yang PCR konvensional. Artinya juga harus hati-hati juga. Itulah berbagai masalah. Jadi ini saya setuju dengan Pak Laksono. Ini adalah sesuatu yang surge naik begitu dengan cepat. Ya pasti kita artinya harus bersama-sama gitu. Tidak boleh saling menyalahkan. Ini kenapa kedodoran ya. Kalau saling menyalahkan tidak akan ada solusinya. Intinya harus bersatu bersama-sama. Terus bagaimana menyelesaikan itu bersama-sama. Jadi percuma kalau saling menyalahkan, tidak ada gunanya. Saya kira begitu. Tadi terutama untuk yang tertunda tadi mungkin saya sambung bahwa tolong disimpan di suhu 2-8 ya, artinya di suhu kulkas yang biasa ya, 2-8, tidak dibekukan. Nah kemudian tadi mana-mana saja yang sudah siap, mudah-mudahan, ya Pak. Ya, mudah-mudahan seperti di Papua, Andalas, BTKL Jogja, Surabaya itu bisa dikirimkan kepada teman-teman di lab-lab sehingga mereka tahu informasi ini. Kemudian juga mengenai sampel, juga selain tadi dikatakan bahwa harus ambil tempat yang betul, ya apakah oro dan nasofaring, satu lagi adalah BAL atau bronchoalveolar lavage untuk pasien-pasien dengan pneumonia. Nah ini masih ada pertanyaan yang cukup banyak. Ada yang masih mau bertanya langsung atau nanti saya bacakan? Bisa dihilangkan itu pertanyaannya biar satu pertanyaan juga tadi coba di ini kan. Nah, dari pertanyaan bagaimana distribusi rapid test, apakah semua rumah sakit daerah mendapatkan rapid test dari pemerintah? Ini apakah Pak Sis juga bisa jawab Pak untuk bagaimana pembagiannya rapid test tadi? Ya, sebetulnya itu bukan bagian saya, tapi saya tahu ya. Jadi itu sebenarnya bagiannya Pak Dirjen Yankes atau Bu Inko. Tapi saya tahu bahwa hampir semua provinsi sekarang sudah didistribusi rapid test ya. Cuma barangkali ada sebagian yang sudah masuk rumah sakit, tapi ada sebagian yang belum masuk rumah sakit. Tapi sudah berdatangan, termasuk APD. Jadi posisi sudah didistribusi hampir seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Jadi tambahan bahwa memang sudah mulai dibagikan, baik itu APD, baik itu rapid test ke seluruh Indonesia. Dan menurut informasi pembagiannya adalah melewati Dinas Kesehatan. Begitu ya Pak Sis ya? Jadi mungkin untuk informasinya silahkan teman-teman menanyakan kepada Dinas Kesehatan setempat. Dan bagaimana pembagiannya mungkin ini juga harus koordinasikan dengan baik. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin kepada Dr. Yuli. Yaitu mengenai rapid test ini. Bahwa kalau rapid test antibodi positif, maka terbentuk kekebalan dalam tubuh pasien. Apakah masih berpotensi untuk menularkan atau tidak? Ini mohon Dr. Yuli, dan selanjutnya nanti ada pertanyaan juga, apakah genotyping SARS-CoV-2 dari pasien yang positif itu di Indonesia sama tidak dengan di Cina atau di negara lain? Apakah sudah ada mutan? Kemudian masih ada lagi, jika rapid test antibodi dan antigen negatif dan klinis mendukung ODP atau PDP, apakah tidak perlu konfirmasi lagi dengan PCR? Kemudian masih ada lagi pertanyaan, tapi baik kita potong 3 dulu. Ya, silakan Dr. Yuli. Terima kasih Dr. Lia. Pertama pertanyaan Ibu Ayu Agustina mengenai apakah kalau sudah terbentuk antibodi itu ada kekebalan dan apakah masih berpotensi menularkan. Dari grafik yang saya compile dari 2 penelitian sebelumnya,
di luar, yaitu di Cina dan di Jerman, bisa dilihat bahwa antibodi itu bisa timbul pada saat masih ada virusnya di dalam saluran napas. Ya, kelihatan seperti itu. Jadi kita tahu antibodi itu ada, walaupun namanya antibodi, ternyata tidak semua antibodi itu memberikan proteksi pada individu yang punya antibodi itu. Tergantung sifat antibodinya, apakah dia antibodi yang bisa menetralisir atau yang bukan. Seperti contohnya hepatitis C. Hepatitis C, untuk diagnosis hepatitis C kita pakai antibodi terhadap hepatitis C, tapi dianggap kalau ada antibodinya, dianggap orangnya masih sakit malah. Lain dengan anti HBs pada hepatitis B, itu antibodi terhadap komponen S antigen dari hepatitis B. Kalau ada anti HBs, dianggap orang ini kebal terhadap hepatitis B. Jadi interpretasi antibodi itu macam-macam. Kita belum tahu antibodi yang dikeluarkan oleh SARS-CoV-2 ini protektif atau tidak protektif. Tapi yang pasti kita belum bisa menjamin bahwa kalau ada antibodi bahwa dia sudah tidak menularkan saat ini. Jadi satu-satunya saat ini yang kita bisa lakukan adalah memastikan memang virusnya sudah tidak ada dalam saluran napas pasiennya atau individu yang membawa virus tersebut. Makasih. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Dr. Osman Sianipar, sejawat dari Jogja. Tapi sepertinya ini saya nggak punya datanya, Dr. Osman. Mesti ditanyakan pada mungkin Pak Siswanto. Ya, mungkin Pak Siswanto nanti yang bisa menjawab. Pertanyaan ketiga adalah dari Bayu Adi. Jadi kalau rapid testnya antigen atau antibodinya negatif, tapi klinis mendukung, apakah tidak perlu dikonfirmasi? Saya rasa tetap perlu dikonfirmasi, tapi langsung pasiennya tindak dulu aja sebagai PDP, ya. Jadi supaya tidak terlambat. Tapi tetap kita perlu konfirmasi, jangan sampai kita miss apa seharusnya positif tidak tahu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan tadi Dr. Yulit dari Pak Yongki, coba Pak Yongki. Pak Yongki menyatakan pertanyaannya adalah apakah bila orang tersebut, maksudnya apakah ada carrier di sini? Tadi kan kita singgung dihubungkan dengan hepatitis C, hepatitis B. Nah sekarang kalau misalnya carrier, apakah ada yang carrier? Kita juga belum tahu, tapi mungkin kita belum tahu. Tapi kan ada yang tanpa gejala nih. Iya. Kita tahu bahwa sudah ada laporan tanpa gejala. Nah mereka itu yang carrier. Iya. Cuma berapa lama bisa jadi carrier? Itu good question, belum ada jawabannya. Terima kasih. Baik. Kemudian tadi pertanyaan Dr. Osman Sianipar. Dr. Osman, apa kabar dari Sarjito ini? Apakah ada genotyping SARS-CoV-2, maksudnya adakah perbedaan atau persamaan antara yang di Indonesia dengan di Wuhan atau di negara lain? Mungkin Pak Sis bisa menjawab, Pak, apakah ada mutan dan sebagainya? Apakah sudah ada penelitian ini dilakukan di Indonesia? Kita kan sudah melakukan 5 genome sequence, jadi dari gen N itu, dan kita sudah upload juga di GIS8. GIS8 itu adalah Global Influenza Global Initiative on Sharing Influenza Data. Kalau kita lihat di sana sebenarnya belum ada mutasi, jadi hampir 98% itu katakanlah sama. Ini beda dengan influenza ya, karena influenza itu kan gennya adalah ada 8 untai yang terpisah begitu, sehingga ada istilah reassortment. Tapi kalau ini kan satu untean cuma besar, dia kan kurang lebih ada 30 kilobase atau 30.000 basa. Jadi secara umum belum ada mutasi. Bersyukur bahwa belum ada mutasi, ya mudah-mudahan kita masih tetap bisa mendeteksi, dan menurut saya bahwa pengalaman di beberapa negara itu juga sangat baik supaya kita bisa lebih cepat memutus mata rantai. Kalau kita jadi yang pertama mungkin agak benar-benar gagap sekali, tapi dengan ada pengalaman beberapa negara, mudah-mudahan kita juga bisa dapat percepatan dari hasil-hasil riset mereka. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan yang baik nih, mungkin satu pertanyaan ini ditanyakan justru ke mana ya ini? Untuk penggunaan obat ini, Pak. Jadi penggunaan obat kita tahu bahwa ada ACE2 ya, yang memang dikatakan dia itu sebenarnya reseptornya itu di sana. Nah, ternyata banyak sekali pasien-pasien yang juga justru
obat-obatan itu mengandung isinya seperti ini. Apakah mungkin Pak Sis yang menjawab atau mungkin Dokter Yuli ya bisa menjawab? Silakan, Dokter Yuli. Ya, ACE inhibitor yang untuk hipertensi. Ya. Saya sudah download publikasinya, tapi belum sempat baca detail. Memang ada beberapa hal yang ditulis pintas, itu saya lihat bahwa bisa mempertinggi replikasi virusnya justru. Jadi, tapi saya belum baca itu benar, jadi jawaban saya juga belum tentu tepat, tapi silahkan ditanya Mbah Google, tak ada itu mengenai pengaruh ACE itu, ada publikasinya dari situ. Saya udah download cuma belum baca full. Mungkin bapak-bapak yang lain mungkin sudah baca, bisa bantu. Mungkin ada yang pernah membaca literaturnya, mungkin Pak Ede atau mungkin Prof Chandra tentang obat ini, karena mungkin dari Paru pengalaman-pengalamannya, apakah memang pernah dibandingkan kalau misalnya pasien COVID dengan menggunakan obat-obat ini, apakah ada bedanya sama orang-orang yang tidak menggunakan obat tersebut? Atau mungkin baru mulai kita akan mempelajarinya. Mungkin Prof Chandra, apakah masih di komunikasi webinar ini, Pak Prof? Mungkin, iya, Prof. Sebelum itu saya kalau boleh komentar yang tadi bahas, pertama teman dari UGM ada Cochrane, saya kira itu salah satu bentuk yang sangat baik, dan saya juga ada pernah komunikasi dengan Bu Dekan FKUGM yang menceritakan webinar yang dilakukan secara rutin. Bentuk-bentuk pencerahan seperti ini tentu akan bermanfaat. Selain Cochrane, kita tahu ada WHO itu punya Hinari yang juga mungkin bisa diakses oleh institusi-institusi tertentu, dan ada beberapa sumber yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kepastian klinis tadi disebut-sebut. Sepanjang yang saya tahu, yang sudah ada beberapa bukti ilmiah yang konkret adalah tentang gambaran CT scan. Tentang gambaran klinis yang lain, saya kira belum ada bukti ilmiah yang jelas tentang itu. Tapi kalau CT scan memang ada beberapa laporan, dan yang hasilnya sedikit banyak cukup konsisten, walaupun belum jadi kebijakan. Kalau kita lihat, kebijakan umum memang belum ada diagnosis pasti secara klinik. Yang ketiga tentang ACE inhibitor dan isunya itu, saya sedang mencari yang statement resmi, tapi saya tahu bahwa ada statement resmi juga dari Persatuan Hipertensi atau begitu dunia. Saya kira itu yang bisa dipakai. Tapi yang sumber lain saya sedang cari. Saya tahu ada beberapa pendapat yang berbeda-beda, dan bagus dicari pendapat yang final saja daripada kita menyampaikan pendapat 1-2 jurnal yang belum tentu lengkap. Nanti saya share ke Bu Lia kalau sudah ada yang pasti. Terima kasih. Pertanyaan tentang ini yang terutama adalah hubungannya dengan farmakologi. Saya pernah mendengar bahwa memang ada webinar khusus itu ya kemarin ya kalau nggak salah. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan literaturnya. Ini ada pertanyaan lagi nih khusus. Selamat siang Pak Niko. Pak Niko ini sangat setia untuk mengikuti webinar Persi. Pertanyaan beliau ditujukan langsung kepada Pak Nyoman Kandun. Jadi mengenai search capacity. Jadi selain dianalisa, perlu action meningkatkan 3 capacity tadi, to prevent, to detect, and to respond. Nah ini mohon ada masukan dari Pak Nyoman Kandun. Pak Nyoman? Pak Nyoman Kandun, apakah terdengar bahwa ada pertanyaan dari Pak Niko? Pak Niko Latumenta yang khususnya mengenai search capacity tadi. Bagaimana selain dianalisis juga perlu action untuk meningkatkan 3 capacity, prevent, to detect, and to respond. Mungkin ini mohon masukan dari Pak Nyoman. Ya, coba tayangkan tuh, saya tadi kirim kulit buku yang saya foto, mungkin bisa memberikan inspirasi. Tolong. Oke, begini. Dulu kita pernah punya satu proyek yang dibiayai oleh dana yang kita pinjam dari Asian Development Bank yang namanya ICDC, Intensified Communicable Disease Control. Sebetulnya intinya sama, bagaimana menghadapi sesuatu kondisi darurat seperti sekarang, pandemi ya. Intinya tentu yang pertama surveillance itu harus bagus. Nah, kita pada kesempatan ini kita bicara lab based surveillance ya, lab based surveillance. Sehingga laboratorium seperti apa yang bisa mendukung surveillance epidemiologi supaya bisa mengidentifikasi
faktor risiko secara cepat untuk kita lakukan action. Jadi kalau surveillance epidemiologinya itu bagus, maka kita punya informasi tentang risk factors. Kemudian kalau kita bicara di rumah sakit, di puskesmas dan sebagainya, yang di manajemen ini adalah kasus-kasus yang berpotensi menular kepada tugas, kepada masyarakat. Jadi kita lihat bagaimana case management di rumah sakit, ya, di samping untuk menyembuhkan penderita, tujuan pokoknya sekarang itu adalah to cut the transmission, ya. Jangan sampai petugasnya tertular, kemudian keluarganya tertular dan sebagainya. Itu mekanisme itu harus jelas begitu. Yang berikutnya, kira-kira public health intervention yang dilakukan sudah benar apa tidak? Itu juga harus diaudit. Jadi dengan case management audit, public health audit, kita akan tahu defisiensi kita. Jadi kalau public health intervention-nya nggak benar, itu kalau istilahnya Prof. Agus Purwadianto itu ada public health malpractice. Ini harus kita pegang baik-baik. Nah, setelah kita tahu faktor risiko, kemudian defisiensi, tolong ahli-ahli riset, operational research, segera melakukan operational research untuk bagaimana nanti memberikan rekomendasi dalam limited resources, kita bisa melakukan sesuatu yang to the point, tepat pada sasaran. Coba kita lihat tayangan apa namanya itu, yang satunya. Nah ini, jadi kalau kita bicara persis seperti gambaran kulit buku ini, bagaimana public health action in emergencies caused by epidemic. Sebetulnya pedoman dan sebagainya kita sudah punya. Kita tidak start from zero, ya. Bahkan pedoman itu sudah direvisi, sudah sekarang revisi ketiga. Mungkin sampai revisi keempat, saya tidak tahu. Nah, apapun yang dilakukan, coba pedoman-pedoman itu segera bisa sampai ke ujung tombak, ya, dengan sangat mudah dipahami, baik oleh pelaksana, kemudian oleh masyarakat yang ikut berpartisipasi. Kalau kita bicara masyarakat, public awareness itu penting sekali. Untuk bisa public awareness, kita dapatkan komunikasi risikonya harus kita pakai bahasa yang dipahami. Jangan pakai bahasa-bahasa kita yang ahli epidemiologi, lalu kita bicara, ya, bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat luas. Dikemaslah ilmu-ilmu kita yang spesialistik itu ke dalam bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, saya mengikuti medsos dan sebagainya, banyak sekali terus mengutip jurnal ini, benarkah ini, benarkah itu. Nah, disinilah yang saya sarankan, kesempatan untuk memperbaiki sistem yang sudah kita miliki, kemudian opportunity juga untuk membuat sesuatu yang baru. Karena ini pengalaman baru, kita bicara novel, ya, dan sebagainya. Tentu pengalaman SARS, pengalaman H5N1, kita membangun RSPI dengan ruang isolasinya itu, cukupkah? Kalau cukup, bagus. Kalau kurang cukup, apa yang kurang? Sekaranglah opportunity yang kita perlukan untuk membangun dunia kita rogoh sakunya, karena ini wabah pandemi tidak mengenal batas teritori administrasi negara. Mungkin demikian. Jadi manajemen pun khas, tidak manajemen normal. Terima kasih. Oke, Dun. Ini masih ada pertanyaan lagi untuk saya, mungkin saya sampaikan kepada Pak Sis, bagaimana regulasi penggunaan ready-use kit berbasis PCR yang saat ini beredar dengan berbagai macam gen target. Apakah dapat juga digunakan oleh lab, rumah sakit, klinik, atau jejaring lab rujukan? Itu mungkin Pak Sis bisa menyampaikan masukan, Pak. Dan terus terang saya nggak tahu persis spek alatnya ya, tapi kalau saya lihat di YouTube itu ada memang yang semacam rapid PCR gitu dengan menggunakan chips begitu, yang ada yang di YouTube itu dalam waktu 3 jam kalau nggak salah. Kalau mungkin katakanlah rumah sakit mau mengadakan supaya cepat, saya kira juga nggak masalah. Cuma hati-hati itu lebih terbuka dari yang PCR konvensional. Artinya biosafety dan biosecurity-nya harus dijaga betul itu, saya kira. Ya, itu makanya kan harus pakai
pakaian APD lengkap, pakai Google dan sebagainya. Ya, saya kira itu. Ya. Coba begini, merespon Pak Nyoman tadi, kalau boleh saya sampaikan, kita sebenarnya kan sudah ada Satgas ya, Satgas tentang penanganan COVID ya, itu melalui instruksi Presiden ya, yang terbit sejak tanggal 19 Maret ya, dan melibatkan seluruh komponen kementerian lembaga. Jadi artinya Kementerian Kesehatan itu hanya bagian dari unsur Satgas itu. Itulah kenapa sekarang press conference dan sebagainya itu adanya di BNPB. Gitu. Jadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh Pak Doni Monardo. Dan kebetulan juga Pak Doni sudah sangat memanfaatkan, mendayagunakan gitu pakar-pakar epidemiologi, termasuk ada Prof. Wiku, ada macam-macam, ada Prof. Ari, ada Prof. Amin, termasuk saya ada di situ. Jadi sekarang lebih holistik, dan di dalam mobilisasi sumber daya itu sudah satu. Cuma barangkali yang perlu ini masih menjadi katakanlah diskusi di tingkat tinggi itu adalah apakah perlu semacam artinya kalau dalam tanda kutip lockdown atau tidak. Inilah yang masih menjadi perdebatan. Soalnya itu pertimbangannya memang katakanlah kompleks menyangkut para pekerja yang kerjaannya harian dan sebagainya, dan ini masih dipikirkan kan gitu, masih dipikirkan. Tetapi memang kalau menurut saya di dalam grafik itu kan ada, kalau kita tidak ada semacam slowing down the transmission, maka dia akan shoot naik ke atas begitu. Akhirnya sistem layanan kesehatan kedodoran. Dokter kagak ada, kurang dan sebagainya. Tetapi kalau ada pencegahan transmisi yang efektif, maka dia akan menjadi landai begitu, sehingga sistem kesehatan itu menjadi katakanlah ada kuat untuk menangani. Itu barangkali menjadi sesuatu yang penting. Saya kira itu, Bu. Jadi tadi kalau kita ini kan memang banyak sekali yang harus kita kerjakan ya. Walaupun kita ternyata sekarang sudah punya Satgas, tapi memang harus Satgas itu mungkin perlu kita bantu, Pak, kalau saya lihat, karena Satgas ini kan sangat luas. Artinya memang dari Satgas pusat itu ada lagi Satgas kecil yang meminta masukan dari banyak pihak. Mudah-mudahan Persi dalam posisi ini bersama-sama dengan semua teman-teman juga bisa memberikan masukan. Jangan sampai Satgas begitu mau memutuskan agak bingung karena memang tidak dapat masukan yang tepat dari orang-orang yang memang seharusnya memberikan masukan. Nah, ini ada pertanyaan lagi kepada Dr. Yuli mungkin. Saya ingin sampaikan, ada pertanyaan, coba tolong dibuka ininya, yaitu yang berkenaan dengan bahan pemeriksaan. Yaitu bahan pemeriksaannya ditanyakan apakah mana yang lebih baik, apakah bahan pemeriksaan ini berupa serum, ataukah berupa whole blood. Jadi terutama ini pertanyaan mengenai rapid test tadi, apakah mana yang terbaik. Ini pertanyaannya dari Pak Ferdian Musliansyah. Mana yang lebih baik sampelnya untuk rapid test antibody ya, terutama karena sekarang kan dibagikan adalah rapid test antibody dari sampel plasma atau serum atau whole blood. Karena reaksi imunologi bisa terjadi interferensi dari antigen eritrosit dan antigen leukosit. Kemudian pertanyaan lagi adalah mohon dijelaskan mengenai tadi bahwa ada gen expert, saya nggak sebutkan mereknya mungkin ya, adalah yang rapid berbasis molekuler. Mungkin juga bisa ditambahkan oleh Dr. Yuli. Silakan Dr. Yuli. Terima kasih Dr. Lia. Pertanyaan dari Pak Ferdian Mulyansyah, mana yang lebih baik? Sebenarnya kan darah kita itu isinya dua komponen, padat sama cair. Yang padatnya itu sel-sel darah, termasuk sel darah merah atau eritrosit. Kemudian yang cair itu adalah yang disebut plasma. Dan kalau plasma ini pernah beku, jadi faktor pembekuannya sudah dipakai, namanya jadi serum. Mana yang lebih baik? Sebenarnya sama. Ya, jadi sama sebenarnya. Cuma kalau pakai whole blood yang darah masih lengkap selnya dan cairannya, di device-nya itu sudah ada saringannya. Dia tidak akan ikut bereaksi. Ya, jadi device rapid itu semua disaring kalau pakai whole blood. Cuma untuk whole blood biasanya perlu ditambahkan suatu buffer. Kalau untuk serum tidak, atau plasma. Dalam pelaksanaan tesnya itu ada dua. Kalau whole blood biasanya perlu pakai tambahin buffer supaya mau mengalir serumnya. Dan volumenya juga berbeda, ya.
volume whole blood dan volume serum itu akan berbeda. Mohon dilihat di petunjuk yang ikut dengan kotak dari reagen ini, ya. Dan biasanya buffer ini hanya 1 botol. Jadi kalau dibagi-bagi ke banyak orang, nggak semua orang dapat buffernya nanti. Ya. Dan ada satu hal lagi yang perlu diingat pada penggunaan rapid. Namanya rapid memang cepat. Ada namanya istilahnya simple rapid. Tapi not that simple ternyata. Karena apa? Kalau kita melakukannya volume darahnya nggak sesuai, lupa ditambah buffer, kemudian bacanya waktunya juga tidak dipenuhi, terlalu cepat atau terlalu lambat, hasilnya bisa salah. Kemudian yang baca di tempat yang terang apa tempat yang remang-remang, bisa juga salah bacanya karena mata kita kan beda-beda. Kayak saya pakai kacamata untuk minus, kalau dokter Lia pakai plus gitu ya, kan beda-beda kemampuan deteksinya. Itu kelemahan dari rapid. Jadi pastikan dulu pada tes rapid itu device itu pita kontrolnya keluar dulu. Kalau pita kontrolnya sudah tidak keluar, jangan dibaca hasilnya. Ya, pastikan pita kontrolnya keluar, bisa dibaca. Dan itu biasanya bisa ada 2 pita dalam satu device atau 3 pita. Kalau yang 2 pita itu berarti satu kontrol, 1 tes. Jadi kalau ada antibody mau IgG atau mau IgM, kita nggak tahu yang mana, dia keluar pitanya. Tapi pita kontrolnya harus keluar dulu. Kok pita kontrol nggak keluar, itu hasil tes nggak bisa dibaca. Ya. Tapi ada juga yang 3 pitanya. 1 pita kontrol, 1 untuk IgM, 1 untuk IgG. Jadi nanti mana yang keluar pitanya itu yang positif. Ya. Jadi mohon dengan sangat, memang rapid dalam waktu 15-20 menit persis, dan itu harus persis ya, jangan boleh lebih, nggak boleh kurang. Kok ditulis di paket cecetnya 20 menit, ya 20 menit dibacanya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, mohon perhatian itu. Persis baca dengkit insertnya. Jadi saya sebenarnya lebih senang kalau dipusatkan di seorang yang sudah terlatih, walaupun namanya simple rapid. Ya, nggak harus analis ya, nggak harus dokter patologi klinik, tapi dilatih dulu. Karena kalau orang awam hanya baca begitu, belum tentu dilaksanakan dengan baik, akibatnya hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan Dokter Rima Melati itu tambahan. Bagaimana dengan maraknya penjualan rapid test baik di kalangan medis maupun awam? Bukankah bisa menyebabkan interpretasi yang salah? Ataukah justru lebih baik karena bisa lebih banyak yang bisa dites? Mungkin itu tadi sudah nyambung sama apa yang disampaikan Dokter Yuli, bahwa rapid test itu tidak sesimpel apa yang dipikirkan gitu. 10 menit, 15 menit kita sudah lihat bahwa di media sosial itu beredar bagaimana seseorang tanpa sarung tangan, kemudian dia langsung menguji dengan darah, kemudian kelihatan ada pita yang positif, belum sampai kontrolnya sudah stop tuh videonya. Nah pertanyaannya, apakah dia tahu nggak fungsi-fungsinya? Kemudian apakah itu IgG, IgM, itu juga perlu ada interpretasi. Jadi kami menghimbau, walaupun rapid test ini nanti akan dibagi sebanyak-banyaknya, silakan Anda bisa menghubungi dokter laboratorium. Apakah dokter patologi klinik, apakah dokter mikrobiologi klinik, apakah dokter lain yang sudah dilatih untuk pembacaan rapid test ini tadi sudah dipesankan sama Dokter Yuli, silahkan. Jangan sampai hasil tes ini akibatnya menyebabkan kebingungan. Dan satu lagi juga mungkin Dokter Yuli perlu ditambahkan bahwa sebetulnya harus ada informed consent ya. Bagaimana seperti sama dengan HIV dulu kan. Bagaimana kalau hasil positif, hasil negatif bagaimana? Mungkin itu juga perlu ditambahkan. Mudah-mudahan kita juga bisa informed consent Dokter Lia, tapi penjelasan, edukasi. Bahwa negatif belum tentu negatif, positif belum tentu juga dia menularkan. Jadi edukasi ini, jadi seperti kita waktu awal dengan pemeriksaan HIV, kan ada pre-test counseling dan post-test counseling. Saya rasa itu perlu dijalankan di sini juga pada COVID-19. Mudah-mudahan nanti juga akan ada IT ya, sistem IT yang begitu hasil rapid test keluar itu akan terekam, dan kemudian bagaimana pemantauan untuk pasien-pasien yang sudah melakukan ini. Dan tadi ada pertanyaan tentang gene expert nih. Mungkin Dokter Yuli bisa, kok gene expert salah ya? Apa namanya? Tes cepat molekuler ya. Dan ini bagaimana penjelasan penggunaannya? Dan kedua tadi ada masukan dari Bu Grace Wangge, Pak Sis,
bagaimana? Apakah boleh di-approve Pak untuk dimasukkan dan disebar seluruh Indonesia? Tadi Prof. Chandra juga sudah menyinggung bahwa RDT ini untuk di daerah terpencil sangat dibutuhkan. Silakan Ya. Dr. Yuli, secara teknis bagaimana? Jadi tes cepat molekuler ini sudah dipakai sebelumnya untuk TBC, tuberkulosis ya. Di mana banyak sudah berapa? 900 sekian 90. mesin di seluruh Indonesia. Tinggal kita memang beli cartridge-nya saja. Dan keuntungan dari tes cepat molekuler ini adalah ternyata datang dengan buffernya dan swabnya. Sehingga kita sudah tidak perlu mencari VTM lagi, dan swabnya sudah saya minta untuk dijual di Indonesia bersama dengan swab. Sehingga kita nggak perlu, swabnya nggak ada, reagennya ada gitu, akhirnya nggak bisa dikerjakan. Dan buffer ini ternyata setelah dipelajari oleh teman sejawat saya, Dr. Francisca, spesialis patologi klinik, ternyata buffernya ini sudah menginaktifkan virusnya. Jadi keamanannya lebih daripada dengan PCR konvensional, ya, di mana ekstraksinya masih dilakukan di luar dengan cara terbuka. Jadi makanya diperlukan laboratorium dengan level safety 2. Dan level safety 2 itu bukan hanya memiliki biosafety cabinet kelas 2, tapi banyak syarat lain yang diperlukan. Jadi untuk mengerjakan TCM ini cukup yang lab yang mempunyai BSC 2, biosafety cabinet 2, kelas 2, kalau bisa 2B, tapi 2A bukannya nggak boleh, 2A juga boleh, tapi pastikan terkalibrasi baik dan HEPA filternya masih utuh. Ya, itu tolong dicek. Itu bisa dikerjakan karena lebih aman, karena buffernya sudah diinaktivasi. Itu yang katanya. Tapi kalau yang rapid test biasa, bagaimana? Rapid test biasa yang untuk antigen sama seperti nggak ada buffernya. Saya belum baca karena reagennya juga belum lihat. Tapi logikanya memang seperti penjelasan tadi Pak Siswanto kalau nggak salah ya. Kayaknya mesti sama dengan PCR konvensional, jadi harus ekstra hati-hati. Karena masih terbuka, semuanya terbuka. Jadi sebenarnya harus pakai APD lengkap. Walaupun yang Gene Expert juga sebaiknya pakai APD lengkap tetap, ya. Tapi tidak seperti kalau konvensional itu benar-benar lebih lengkap lagi. Kalau perlu pakai baju astronot yang lengkap. Iya. Ya, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan tentang lab, tapi ini ada satu pertanyaan yang menurut saya ini juga penting banget. Pertanyaannya gini, apakah penanganan sampel ini perlu disentrifuge dari laboratorium swasta? Jadi saya pikir itu perlu sekali. Serum. Iya, kalau serum harus disentrifuge, soalnya kalau enggak gitu namanya bagaimana pengamanannya? Pengamanannya adalah kan sama seperti virus-virus yang lain. Jangan menghasilkan aerosol. Jadi sentrifuge dalam kontainer tertutup, dalam tabung tertutup, dan sentrifugenya jangan dibuka sebelum berhenti total. Saya tahu anak buah saya juga suka ngerem pakai tangan itu. Itu yang menyebabkan aerosol, ya. Jadi sentrifuge dalam tabung tertutup, seperti ya saya nggak banyak cara, tapi jangan tabung terbuka. Dan itu tidak hanya berlaku untuk COVID-19, berlaku untuk semua sampel karena kita nggak tahu ada penyakit lain. Banyak semua penyakit lain yang bisa ditularkan lewat aerosol yang diakibatkan pada saat sentrifugasi. Makasih. Baik, ini juga banyak pertanyaan seperti suhu penyimpanan maksimal, kelembaban untuk RDT ya. Saya pikir tadi Dr. Yuli sudah menyampaikan, tolong baca insert kit-nya. Artinya jangan pernah Anda mengerjakan sesuatu itu tanpa membaca insert kit-nya. Cuman kita juga belum tahu ya seperti apa RDT atau rapid test yang beredar saat ini, apakah modelnya macam-macam, tapi sekali lagi tolong dibaca insert kit karena disitulah ada petunjuk. Baik itu penyimpanan, baik itu distribusi, karena katanya khawatir kalau misalnya ternyata pengantarannya tidak sesuai, mungkin saja menjadi rusak. Nah ini mungkin komentar terakhir nih Dr. Yuli, sebelum kita pertanyaan ditujukan kepada Pak Sis. Oke, jadi dalam pemeriksaan lab, apapun pemeriksaan labnya, ada 3 tahap yang kita bilang pra-analitik, yaitu sebelum masuk mesin, analitik pada saat dilakukan tesnya, dan pasca analitik pada saat hasil keluar dari mesin atau manual juga. Ternyata kesalahan terbesar yang menyebabkan hasil tidak cocok di seluruh dunia ini adalah fase pra-analitik, yaitu bahannya diambil tepat,
pada targetnya, dikirim ke lab dengan waktu yang tepat, suhu yang tepat, dan kondisi yang tepat ya. Kalau ada kondisi khusus misalnya harus ada kelembapan khusus juga iya, itu harus dipenuhi. Ya, jadi dua hal ini, pengambilannya, kemudian penampungannya juga, penampungannya tabungnya apa, swabnya apa, misalnya apa, itu harus sesuai juga. Kalau enggak seperti tadi, kalau pakai cotton bud, enggak usah cotton bud. Swab yang terbuat dari cotton saja tidak boleh dipakai dalam hal ini karena tadi saya sudah jelaskan, swab yang terbuat dari bahan alami bisa berpotensi merusak RNA. Nah, virusnya virus RNA, jadi nggak terdeteksi gitu. Jadi negatif belum tentu negatif. Kalau kita salah mengambilnya salah, misalnya mestinya nasofaring sampai mentok, hanya dinares saja, atau baru sampai kongka, ya sampai di bagian tengahnya hidung tuh, ya nggak nyampe. Akhirnya kirain negatif, tahunya nggak nyampe. Kemudian masukkan ke dalam PTM atau tidak, suhu pengirimannya selama di PTM ke lab itu juga harus dipenuhi semua. Kalau enggak hasilnya jadi bisa negatif palsu, bisa positif palsu. Itulah untuk semua pemeriksaan lab, bukan hanya untuk COVID-19. Sebenarnya itu harus diperhatikan. Terima kasih. Ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait PCR kepada Pak Sis. Jadi kebanyakan menanyakan bahwa dokter kan tidak tahu jenis reagen PCR apa yang digunakan oleh lab penguji. Kalau misalnya hasilnya negatif, apa dianggap tidak COVID? Nah, itu satu. Kemudian kedua juga pertanyaannya, di lapangan itu ada beberapa protokol. Dan misalnya seperti di Singapura, mencantumkan kit divalidasi dengan real-time PCR dari merek X misalnya. Dan di beberapa lembaga Indonesia pun punya alat yang sama. Apakah bila berbeda harus divalidasi? Mungkin pertanyaannya gini Pak Sis, apakah dengan berbagai macam metode PCR yang ada di dunia saat ini, perlukah ada validasi oleh Litbangkes? Itu pertanyaan yang banyak masuk. Dan kalau memang hasil PCR yang sudah dikeluarkan Litbangkes itu negatif, apakah kita sudah yakin bahwa itu negatif? Serba salah ya Pak Sis ya? Nunggu hasil kalau negatif, nanya lagi, benar nih negatif. Kalau positif, nanya lagi, benar nggak positif? Memang pusing Pak orang lab itu Pak. Silakan Pak Sis. Iya, jadi pertama saya tegaskan dulu seperti yang dijelaskan oleh Bu Yuli tadi bahwa pra-analitik itu penting. Jadi artinya ketepatan mengambil mengambil spesimennya. Jadi kalau nasofaringial ya nasofaringial, jadi harus tembus kepada faring diputar kan gitu ya. Kemudian orofaringial ya yang benar kan gitu ya. Kemudian dimasukkan dalam, cara ngambilnya juga benar, pakai takron ya, kemudian dimasukkan dalam VTM, itu sangat penting itu, pra-analitik itu. Karena ini berbeda dengan memeriksa sampel darah. Kalau sampel darah itu kan homogen, kalau ini kan beda. Jadi artinya ketepatan pengambilan itu menjadi penting. Nah, kemudian transportnya yang benar juga ya, suhunya pakai full box, kemudian sampai di lab terus baru diperiksa. Jadi itu menjadi sangat penting. Kemudian bagaimana dengan ada banyak protokol tadi kan gitu. Sebenarnya kan pedoman WHO itu kan ada 6 protokol. Cuma tadi saya mengatakan yang dipakai oleh Litbang selama ini adalah protokolnya Jerman ya dan protokolnya CDC. Karena memang awalnya itu saya dapat primernya itu kan begitu ya. Karena bantuan dari CDC dan juga bantuan dari WHO. Nah, sekarang sedang beli karena sudah terlanjur itu ya kita pakai itu terus kan gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang lain, misalnya UNER, kalau nggak salah pakai protokolnya Jepang ya. Jadi Jepang ada Institute of Infectious Disease ya. Saya kira tidak masalahnya. Jadi artinya protokol apa saja sepanjang itu sesuai dengan pedoman WHO, menurut saya boleh-boleh saja. Nah, terus kemudian apakah perlu diverifikasi oleh Litbang? Sejak adanya PMK tadi yang saya katakan tadi, tidak perlu. Jadi artinya tidak perlu diverifikasi. Hasil positif langsung sampaikan kepada rumah sakit dan dinas kesehatan untuk PE, rumah sakit untuk tata kelola kasus begitu. Cuma harus lapor kepada pusat supaya bisa dikompilasi sehingga oleh PHIOJ dijadikan satu sebagai laporan IAR termasuk kepada WHO. Jadi Litbang hanya pada tadi pemantauan mutu eksternal. Mungkin sesekali katakanlah satu dari yang mungkin 10 positif dikirim ke Litbang atau satu dari 20 yang negatif di Litbang sebagai semacam uji pemantauan mutu eksternal. Itu saja. Karena sekarang
sudah nggak mungkin ini di handle Litbang lagi, nggak mungkin, malah harus diperbanyak sehingga nanti Litbang itu hanya berfungsi sebagai koordinator. Kemudian kalau di daerah ada SDM yang nggak mampu mungkin bisa magang. Kalau Litbang mungkin punya banyak VTM dan reagen, membagi-bagi ya gitulah, semacam seperti itu. Saya kira itu, Bu. Ya. Tentang transportasi, Pak Sis, apakah transportasi lewat penerbangan itu, kan katanya harus ada surat keterangan ya Pak, dari Disub kan ada menyatakan, apakah misalnya dari rumah sakit ataupun dari tempat-tempat yang akan mengirimkan, bisa mengirim dengan istilahnya untuk transportasi biasa gitu, ataukah memang harus lewat KKP, Pak? Kalau saya dengar lebih mudah lewat KKP, kesehatan pelaku. Selama ini kan istilahnya ada port-to-port, istilahnya port-to-port coordination. Nah, port-to-port coordination itu dibantu oleh teman-teman di KKP. Karena teman-teman KKP kan akan erat hubungannya dengan katakanlah Dirjen Perhubungan Udara. Jadi memang kalau lewat udara lebih saya sarankan lewat KKP supaya lebih mudah. Karena itu sudah ada kerjasama. Cuma sekarang ada aturan baru dari Dirjen Perhubungan Udara bahwa itu harus memenuhi standar internasional. Jadi waktu mengemasnya, jadi di luar dari cold box itu masih ada dibungkus lagi, gitu, supaya tidak ada kendala. Kemarin ada kendala itu soalnya dari kalau tidak salah dari Sumatera Barat, dari Padang, akhirnya menjadi terhambat. Apapun kan itu adalah isinya kan barang infeksius. Ya, gitu. Beberapa menit lagi, ini ada masukan dari teman kita sejawat mengenai terapi tadi. Mungkin saya perlu juga ini mengenai ACE inhibitors. Ada literatur yang ada, coba dibuka lagi, position statement dari ESC Council ya. Jadi mungkin kita nggak bahas di sini, tapi silakan teman-teman bisa membuka di sini bagaimana masukan dari seorang profesor yang menyatakan ada statementnya tentang penderita hipertensi yang mendapatkan obat ACE inhibitor dan angiotensin receptor blockers. Mungkin ini lebih tepat kalau kita bahas kepada teman-teman farmakologi klinik dan juga dari mungkin spesialis ya. Saya tidak akan membahas lebih lanjut, tapi silakan ini nanti akan kita masukkan juga di dalam PowerPoint dan bisa nanti dibuka oleh teman-teman sekalian. Mungkin saya juga perlu satu kali terakhir ini kepada Pak Ede, Pak. Ini tadi sudah disampaikan bahwa ini semua tentu ada dampak negatif dan positif di masyarakat, Pak Ede. Apakah kira-kira ada usulan dari FKM UI mengenai bagaimana sih sebetulnya masyarakat ini harus bertindak? Kita punya masyarakat sebenarnya dua, ada masyarakat kesehatan, masyarakat non-kesehatan. Masyarakat kesehatan ada orang yang langsung berhadapan dengan pasiennya, ada juga yang tidak. Tapi semua paniknya kayaknya sama, Pak. Semua paniknya sama. Saya menghadapi hari-hari ini, bahkan juga orang kesehatan pun nampak sangat sudah mulai berjaga-jaga, sampai bilang bahwa tanpa APD saya tidak mau praktek. Nah ini bagaimana Pak? Jadi bahkan satu lagi, minta dites Pak semua Pak. Seluruh orang kesehatan di rumah sakit minta dites baru mau praktek. Bagaimana cara untuk kita bisa menjawab Pak? Betul Bu, jadi sebenarnya ini kan persoalan bersama ya. Itu yang tadi Prof. Sono sebut dengan surge ya, artinya kapasitasnya memang kita mesti menaikkan. Bahkan kalau saya harus mengatakan selain ODP dan PDP yang pasien, memang petugas kesehatan juga harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan perhatian ya, baik itu di kesehatannya supaya kalau ada terinfeksi segera bisa ditangani. Yang kedua, dengan demikian dia tidak menjadi sumber penular. Jangan sampai rumah sakit menjadi sumber penular dari corona ini. Yang berikutnya tentu saja perhatian juga harus diberikan dengan shift yang benar. Itu yang saya sebut dengan health system unity, yaitu mungkin padanannya dari economic unity. Jadi kita harus concern saat ini bukan gara-gara ekonomi, tapi ini manusianya nih yang harus diprioritaskan. Dan prioritas pertama adalah selain pasien yang menjadi sumber penular, dalam konteks preventif, ini harus juga para pemberi layanannya. Betul, petugas kesehatan harus diberikan prioritas. Selain itu juga diberikan jam istirahat yang cukup, kemudian suplai makanan dan suplemen yang cukup. Dengan demikian mereka motivasinya tinggi, selalu sehat dan memberikan pelayanan yang terbaik. Gitu. Kalau enggak, itu tumbang semua, berguguran. Gitu. Makin tidak ada yang melayani, makin bermasalah. Gitu.
Nanti PASIS harus praktek lagi, padahal SIP-nya PASIS mungkin udah lama tutup gitu. Begitu Panyoman barangkali. Ini kan persoalannya. Terima kasih, Bu. Memahami gitu bahwa tidak semua tes rapid itu tersedia saat ini, dan yang kedua juga kita terpaksa harus mempunyai prioritas mana yang harus dilakukan pemeriksaan, mana yang tidak. Bukan berarti tidak memahami kebutuhan dari teman-teman di rumah sakit, tetapi kita harus ada prioritas. Nah, mungkin ada dua masukan yang saya inginkan. Prof. Laksono, apakah masih ada? Sekaligus kami berterima kasih juga dengan adanya komunikasi dengan UGM sehingga ini bisa terlaksana. Dan terakhir nanti mungkin akan ada penutupan dari Pak Kuncoro. Silakan Prof. Laksono. Apakah masih di tempat atau Prof sudah mungkin siap-siap karena ada webinar yang lain ya? Prof. Laksono Iya. masih komunikasi enggak? Mohon maaf, Butuh masih Bulia, Prof. Laksono tadi pamit karena harus mengajar di tempat lain, jadi beliau tadi pamit. Seperti itu. Terima kasih. Saya mohon kepada ini saya bacakan dari kesimpulan sementara ini bahwa ada beberapa langkah yang harus dikerjakan, tetapi mohon kiranya dari Pak Kuncoro, adakah yang ingin disampaikan Pak sebelum kita tutup dengan nanti kesimpulan yang akan saya bacakan? Pak Kuncoro masih di tempat? Iya Pak. Masih. Kameranya Pak? Ya silakan. Iya Pak. Terima kasih sekali, ini kira-kira diskusinya memunculkan beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti bersama-sama gitu, bareng-bareng. Mungkin saya minta Bu Lia untuk melihat tadi ada banyak kata-kata kunci yang harus ditindaklanjuti, baik itu yang sifatnya untuk public health secara menyeluruh, ada yang sifatnya klinisi, yang sifatnya klinis, dan sifatnya manajerial di rumah sakit itu sendiri. Tentu hal ini tidak mudah, perlu satu effort untuk kita semuanya, effort bersama-sama dengan pemerintah tentu saja, juga bersama-sama dengan akademisi, dengan perguruan tinggi, dengan perhimpunan-perhimpunan, dan sebagainya. Saya melihat bahwa paling tidak waktu yang sangat pendek dan di tikungan-tikungan yang paling tajam, kita bisa menciptakan sesuatu untuk bangsa ini. Tadi kita lihat, mungkin kita perlu evaluasi prosedur yang sudah ada, yang sudah disampaikan oleh Pak Nyoman dan juga Pak Prof. Chandra. Juga kita perlu juga melihat seperti source capacity, tadi sudah menyinggung masalah terkait dengan peran dari spesialis, suatu klinisi terhadap sesuatu yang lebih fokus lagi. Tentang tadi ACE inhibitor, ternyata masih menurut Pak Ede ini tadi masih debatable di tingkat dunia. Saya kira itu aja Bu Lia, tetapi yang penting kontinuitas dari cara seperti ini perlu kita jaga, dan mohon partisipasinya dari semua nih, para pegawai yang ada di saat ini, dari perhimpunan, dari semuanya untuk berbagi di sini, dan fasilitas ini mohon juga dimanfaatkan oleh semua orang dari Nusantara ini, baik yang mengikuti lewat webinar, mau dari YouTube, luar biasa pesertanya hari ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Lia, terima kasih narasumber yang aktif di sini, Pak Sis, Pak Nyoman Kandun, Prof. Chandra, Pak Ede, Bu Yuli, luar biasa. Pak Laksono juga yang telah meninggalkan tempat ini, dan Pak Broto Wasisto masih aktif kelihatannya mendengarkan. Semoga untuk Bu Ratna, Pak Pri juga luar biasa aktif terus mendengarkan, dan mohon nanti suatu saat Pak Broto Wasito, Bu Ratna atau Pak Pri untuk share vision di media ini agar semuanya bisa mendapatkan pencerahan dan perbaikan terus-menerus. Tentu pertemuan ini belum sempurna, mari kita sempurnakan bersama-sama. Kesempurnaan hanya milik Allah, kita berupaya yang terbaik untuk bangsa ini. Perangi COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, saya akan membacakan kesimpulan dari webinar kita hari ini.
yaitu yang pertama bahwa kita sudah mendengarkan mengenai kebijakan pemeriksaan laboratorium COVID-19 yang ada di Indonesia. Bahkan sudah disampaikan bagaimana cara dari mulai sampling sampai dengan pengiriman dan juga metodologi apa yang digunakan oleh Balitbangkes dalam hal penegakan diagnosa selama ini di Indonesia. Kemudian kedua, dari Dr. Yuli disampaikan mulai dari bagaimana sih sebetulnya marker COVID-19, bagaimana virusnya itu sendiri, bagaimana teknis pengambilan khususnya mengenai rapid test tadi yang dalam waktu 1-2 hari ini bahkan mungkin ada yang sudah melaksanakannya, bagaimana kira-kira perlunya interpretasi serta penjelasan kepada seluruh yang akan melakukan tes ini. Jadi mudah-mudahan tidak hanya sekedar dites tetapi mendapat penjelasan kapan harus kembali dan bagaimana dia harus melakukan tindakan selanjutnya, apakah itu harus ada karantina mandiri mungkin, apakah harus mengikutinya dengan datang ke rumah sakit untuk pengecekan lebih lanjut dan sebagainya. Kemudian yang penting lagi adalah mengenai surveillance epidemiologi. Itu bagaimana mungkin nanti para ahli akan bicara mengenai di Indonesia itu mau seperti apa surveillance epidemiologinya. Apakah akan menggunakan laboratorium sebagai basicnya, ataukah akan menggunakan cara lain. Tentu ini bahkan ditanya, kira-kira gimana sih katanya Indonesia itu kapan? Orang-orang tuh nanya Pak Ede dan juga Pak Nyoman, kapan Indonesia itu mengalami puncak COVID-19? Ditanyanya itu Pak. Jadi kebanyakan wartawan menanyakan kira-kira kita kapan, berapa banyak. Nah itu yang terus-menerus ditanyakan, saya pikir itu tentu harus ada hitungannya, ada rumusnya. Tadi Pak Nyoman sudah menyatakan ada rumusnya yang harus kita hitung dan tentunya R sama dengan H kali V per C, C-nya itu yang harus kita tingkatkan, yaitu capacity untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang manfaat untuk memutuskan penularan. Kemudian ada lagi mengenai public awareness. Public awareness ini rasanya kita harus lakukan bersama-sama. Tidak mungkin hanya dari pemerintah saja. Saya sudah melihat bahwa masyarakat sudah bergerak cukup banyak dan pertanyaan mereka hanya satu, apa yang kami harus lakukan? Nah tentu ini butuh guidance, butuh SOP yang baik. Mudah-mudahan nanti akan ada guidelines yang lebih tepat lagi kepada publik, sehingga mereka akan merasakan bahwa negara sudah hadir buat mereka. Sekarang ini sudah ada, tapi kita yang sebagai profesional ini perlu menerjemahkan dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah ditangkap oleh masyarakat. Dan kelima, masih ada pertanyaan-pertanyaan mengenai virusnya sendiri, mengenai terapi. Tadi sebetulnya selain ACE inhibitor ada juga pertanyaan mengenai echinacea. Jadi ini dua hal ini mereka bertanya sebetulnya gimana sih? Nah, jadi mungkin saya rasa kita harus ada pertemuan yang lebih khusus mengenai terapi ini. Kita tidak bisa jawab semuanya dari pertemuan singkat di webinar ini, tapi sekali lagi mungkin Persi mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Pak Siswanto, Dr. Yuli, juga para pembahas, Pak Nyoman Kandun, Prof. Chandra Yoga, Pak Ede, Prof. Laksono, dan masih banyak lagi senior-senior yang saya tahu sudah mengikuti tetapi ingin berinteraksi langsung tetapi ternyata tidak memungkinkan. Tapi saya berharap bahwa Persi bisa menjadi corong atau bisa menjadi wadah tempat pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian bisa dimasukkan kepada kami sehingga kami juga bisa menanyakan kepada para profesional yang lebih tepat dalam menjawabnya. Sekali lagi terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan webinar ini bisa bermanfaat buat semua. Sebelum kita tutup, kita mengikuti di India ya, katanya harus tepuk tangan panjang. Berapa menit ya Prof. Chandra katanya tadi. Kita tepuk tangan untuk para pejuang kesehatan di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan pertemuan ini juga bermanfaat buat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tepuk tangan masih lama katanya. 5 menit. Kalau 5 menit udah nggak disiarkan. Ya, terima kasih.